Seringkali kita merasa terjebak dalam situasi di mana kita harus menolak ajakan teman, tapi justru sulit untuk melakukan itu. Kenapa sih menolak itu terasa berat? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa kita takut menolak? Rasa takut menolak ajakan seringkali datang dari ketakutan akan penilaian orang lain. Kita sering berpikir bahwa jika kita menolak, kita akan dianggap orang yang tidak menyenangkan atau egois. Padahal, sebenarnya menolak itu adalah hak kita. Seringkali, kita juga merasa tekanan sosial untuk selalu bersedia hadir dimanapun. Ini bisa menyebabkan kita merasa terjebak dalam komitmen yang tidak kita inginkan. Kadar ini merupakan bagian dari perjalanan kita untuk belajar membangun batasan yang sehat. Menolak bukan berarti kita tidak peduli, tapi justru kita lebih peduli pada diri sendiri dan kesehatan mental kita. Dengan memahami alasan di balik ketakutan kita bisa mulai belajar untuk berkata, tidak, dengan lebih percaya diri. Chapter 2, Dampak Psikologis Menolak. Menolak ajakan tidak selalu berakhir buruk. Justru, ada banyak manfaat dari menolak yang bisa membantu kita. Ketika kita memberi diri kita izin untuk berkata, tidak, kita memberi waktu lebih untuk diri sendiri dan kegiatan yang kita anggap lebih penting. Selain itu, dengan menolak ajakan yang tidak kita rasa pas, kita bisa menghindari stres dan kelelahan yang sering muncul akibat komitmen yang berlebihan. Ini adalah kesempatan baik untuk fokus pada hal-hal yang lebih mendukung pertumbuhan pribadi kita. Melalui kesempatan ini, kita bisa lebih mengenal diri sendiri dan prioritas yang kita miliki. Kita harus ingat, menolak ajakan bukan tanda kita tidak peduli, tetapi justru tanda kita menghargai diri sendiri. Chapter 3, Menemukan Keberanian untuk Menolak. Membangun keberanian untuk menolak ajakan memerlukan latihan. Pertama, kita bisa mulai dengan menyadari perasaan kita saat diajak melakukan sesuatu. Kedua, kita perlu memahami bahwa tidak ada yang salah dengan menolak. Kita dapat berlatih untuk memberikan jawaban singkat namun tegas seperti, maaf, saya tidak bisa. Selain itu, kita juga bisa menjelaskan alasan kita tanpa merasa bersalah. Tentukan batasan yang jelas tentang apa yang membuat kita nyaman dan apa yang tidak. Ketiga, ingat bahwa saat kita menolak, akan selalu ada kesempatan lain untuk bertemu. Kita bisa menawarkan alternatif untuk bertemu di lain waktu tanpa merasa terpaksa. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi dengan langkah kecil, kita bisa belajar untuk merasa nyaman saat menolak. Chapter 4, Berlatih Menolak Secara Bertahap. Salah satu cara terbaik untuk melatih diri menolak adalah dengan memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, kita bisa mulai berbicara jujur dengan teman dekat tentang apa yang membuat kita tidak nyaman. Setelah itu, perlahan-lahan kita bisa mencoba menolak ajakan yang lebih besar atau lebih penting. Penting untuk diingat bahwa setiap kali kita berhasil menolak, kita semakin memperkuat batasan yang kita bangun. Dalam proses ini, kita juga bisa memperhatikan reaksi orang lain. Ternyata, banyak yang bisa menghargai jika kita jujur tentang pilihan kita. Kita juga bisa membangun kepercayaan diri dengan mengenali bahwa menolak dapat menambah nilai dalam hubungan kita, karena komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci. Chapter 5, Ketika Menolak Berujung Negatif. Kadang kita akan menghadapi situasi di mana menolak bisa berdampak negatif, misalnya mengubah cara pandang teman terhadap kita. Hal ini penting untuk kita hadapi dengan kepala dingin. Saat seseorang merasa tersinggung karena kita menolak, kita harus siap untuk mendiskusikan perasaan tersebut. Dengan berbicara terbuka, kita bisa menjelaskan alasan di balik pilihan kita. Ini merupakan kesempatan baik untuk memperkuat ikatan dan saling memahami batasan satu sama lain. Selalu diingat bahwa hubungan yang sehat harus saling menghargai keputusan masing-masing. Jangan sampai takut menolak justru mengorbankan diri kita untuk menjaga hubungan yang tidak seimbang. Jika hubungan didasarkan pada saling pengertian, maka menolak seharusnya bukan menjadi masalah besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh untuk lebih banyak konten menarik.
Bertumbuh itu proses, bukan lomba.